kebetulan saya tuh kesini membuat laporan untuk perihal yang kemarin terjadi di Keputren. Kebetulan yang itu di wilayah pribadi saya, pavilion di Keputren itu telah kemasukan maling. Terus karena saya itu kemarin itu saya domisilinya kan di Bali, jadi baru bisa membuat laporan sekarang karena yaitu saya baru nyampe Bali, capek istirahat, kemudian saya kan jaga, terus baru bisa hari ini saya bikin laporan untuk melaporkan barang-barang yang hilang gitu. Dari inventarisasi sendiri apa saja yang hilang? Kalau untuk yang di tempat tinggal saya ya pastinya barang-barang pribadi saya termasuk perhiasan, kiwang, gelang, kalung, terus kemudian ada jari-jari kuno itu di dalam kamar. Iya, Keputren, tapi yang malah di dalam kamar saya itu kan itu tuh sudah kita tinggalkan selama 6 tahun toh. Jadinya bahkan waktu saya kesana tuh sangat tidak terawat tuh, jadinya saya ya gimana ya, kan harusnya pada saat kemarin itu kita nggak bisa masuk terkunci itu kan saya pikir ada yang merawat toh, memang kita punya abdi yang tinggal di situ, tapi ya segitu luasnya wilayah cuman satu abdi Mbah Hatun itu ya pastinya kan tidak cukup gitu. Akhirnya terjadilah pencurian itu, kemalingan itu. Total kerugian berapa? Kalau saya total berikut dengan ininya saya ya, kalau barang-barang misalnya barang-barang jari itu kan karena itu kan koleksi kuno, itu kan biasanya harganya nggak bisa dipatokin ya, tapi ya orang yang koleksi pasti tahu ya, itu mungkin sekitar 150 jutaan gitu. Jaraknya berapa Gusti yang kuno-kuno itu? Ada lebih puluhan? Ya, karena kan itu saya tumpuk-tumpuk di. Jadi nggak anu sih, jumlahnya nggak begitu. Itu kan 6 tahun yang lalu saya tinggal. Kalau 10 ini ada nggih, 10 jari mungkin lebih. Kemungkinan sih ada. Yang belum sempat diwiru itu loh kan. Gusti, ini kan dari infonya kan bukan kali pertama nggih. Nah, kalau untuk ini sendiri kedepannya seperti apa Gusti? Ya kalau saya sih kedepannya pinginnya, karena gini loh, Keputren itu kan memang tempat tinggalnya putri-putri ya, jadinya harusnya kan apalagi anaknya Sinuhun kan ada yang statusnya boleh tinggal di dalam Keputren itu ya, pinginnya sih sambil menjaga keraton ini ya ada yang menempati, terus kemudian ya supaya kembalilah aktivitas seperti dulu lagi, ada yang jaga di wilayah ini gitu, jadi nggak ada lagi orang yang berani untuk masuk gitu, karena kan sudah tahu bahwa keraton itu aktif kembali. Kalau selama ini kan mungkin mereka tahu bahwa keraton itu di dalamnya tidak aktif lagi, jadi itulah yang mungkin memicu mereka untuk melakukan pencurian itu. Selain tempatnya Gusti Devi mungkin ada yang kamar lain mungkin yang di Keputren. Kalau yang di peradaban itu memang cuma di wilayah saya, tapi yang kan karena peradaban itu kan panjang kan, jadi di luar tuh kan ada lemari-lemari yang menyimpan barang-barang peninggalan kuno, jadi itu juga amblas itu. Lemari-lemari yang di luar kan itu juga amblas, perak, terus cangkir-cangkir kuno peninggalannya PP10 di dalam lemari. Di dalam lemari. Iya, di dalam lemarinya itu juga hilang. Nah, tapi yang kita dengar ya waktu itu 2 minggu sebelum kejadian ini sebetulnya ada juga kemasukan maling, tapi di dalam wilayah Kendayan. Itu malah kalau menurut saya justru malah yang lebih banyak, karena itu isinya tuh barang-barang perhiasan dan baju-baju kebesarannya Sinuhun 12. Itu di ruangan mana atau di tempat apa itu Gusti? Di Kendayan itu malah justru di ruangan yang memang kita kunci loh, itu dikuncinya dari pihak LDA dan dari pihak sana.
Kendayan. Kendayan. Di Kendayan. Itu posisinya di sebelah mana, di Keraton Kulon ya, istilahnya? Iya, di Keraton Kulon di sebelah sana. Kalau Peradaban kan sebelah sini, Keraton Kulonnya yang Kendayan itu sebelah sana. Gusti, harapannya dengan laporan ini sendiri mungkin seperti apa? Ya sebagai ini aja, mungkin sebagai warning warning bahwa ini loh, kalau seandainya memang kalau keraton ini nggak dijaga, akhirnya orang jadi menganggapnya itu remeh, jadi melakukan pencurian. Padahal kan sebetulnya itu di dalam keraton itu ya, kalau ini kan banyak aset-aset peninggalan, itu kan orang pasti akan nyoba-nyoba toh gitu. Jadi harapan saya ya keraton kembali aktif, kemudian rukun gitu loh, maksudnya dari apapun lah itu, pihak sana apa pihak sini saya kurang mengerti, jadi akhirnya bisa sama-sama menjaga itu aja. Gusti, penegasan Gusti, ini kan inventarisasi kan dilakukan kemarin, sementara 6 tahun itu kan tidak digunakan, artinya barang yang hilang ini akumulasi dari 6 tahun terakhir ini. Nah itu dia gimana ya, itu saya tapi kan gini loh, yang kemasukan maling itu kan wilayah pribadi saya, ya kan. Yang waktu saya tinggalkan itu di dalam ruangan kamar saya dan dalam keadaan terkunci. Jadi kan, dan kita kan nggak boleh masuk waktu itu kan. Privasi ya, Gus. Iya. Jadi saya nggak tahu itu. Pada saat saya kemarin itu saya cek ya, karena semuanya udah dibobol kan, pintu belakang sudah dijebol, depan juga udah dijebol. Nah itu ininya hilangnya itu apakah pas hari itunya juga kita kurang tahu. Tapi yang waktu kepergok sama Mbah Hatun, dia ngeledah-ngeledah semuanya itu ya hari Sabtu, waktu Sabtu ya, di Sabtu itu. Sabtu. Iya, Sabtu. gitu. Itu kalau ditaksir berapa? 150. Gusti, kalau yang di Kendayan itu diketahui berapa hari kemarin atau mungkin sudah? Ini kita sebetulnya bukan dari kitanya yang mengetahui sebenarnya, kita dengar gitu, tapi kita nggak ngerti itu kok. Keraton melalui Gusti Devi sangat memprihatinkan, merasa dari pihak lain kami merasa sangat kehilangan, karena apa, di situ ada barang-barang yang mempunyai nilai historis yang tinggi. Satu sisi itu, yang kedua untuk kerugian kami perjelas, kami akan identifikasi untuk pencurian pada kali ini saja, bukan 6 tahun terakhir. Jadi kita apa yang terjadi sekarang mungkin akan kami inventarisasi, kemudian kami identifikasi seperti apa, nanti akan kami sampaikan kepada penyidik, karena pada hari ini kami belum bisa bertemu dengan penyidik, jadi sifatnya hanya pengaduan pada kami. Jadi untuk selanjutnya akan dilakukan proses itu, dan kami sangat berharap selaku penasihat hukum agar ini diproses secara profesional dan bisa ketemulah orangnya. Jadi kita akan menjadikan pelajaran bagi para pihak keraton juga agar lebih berhati-hati dalam menjaga apa yang menjadi istilahnya peninggalan dari para pendahulunya. Jadi seperti itu, kami akan segera ajukan identifikasi itu, nanti akan kami lakukan mulai hari ini. Jadi identifikasi itu dari kami penasihat hukum cukup. Mungkin aja yang ditanyakan. Sejauh ini yang sudah kentara gitu, maksudnya yang tidak ditemukan itu apa saja? Kalau secara gerambiangan, secara tidak utuh, itu kami bisa sampaikan ada beberapa perhiasan milik beliau pribadi, sama dengan beberapa perhiasan yang berupa emas dan kuningan. Itu kemungkinan perhiasan keraton itu, jadi perak-perak itu yang seperti cangkir gitu dan sebagainya, itu nanti akan kami identifikasi. Berapa berarti diduga peninggalan itu ini kalau ya, nilai leluhur kerugian ya? sementara dari klien kami itu menduga itu ada 150 juta kerugian. Jadi untuk selanjutnya pastinya nanti akan kami perhitungkan untuk identifikasi berikutnya. Termasuk perak-perak tadi ya 150 juta. Ya kemungkinan. Jadi kan ini hanya dugaan-dugaan, hanya angka-angka itu hanya dugaan. Tapi kalau kemalingannya sudah pasti, jadinya kita laporkan. Ini alat bukti yang dilampirkan apa saja, Pak? Ini alat bukti belum ada. Jadi nanti kemungkinan kami sudah koordinasi, tadi mungkin akan diadakan olah TKP oleh para penyidik untuk mungkin periode kegiatan berikutnya ya untuk perkara ini. Nama Bapak? Saya Sabto Dumatira Diraharjo.
informasi itu. Iya. Oh. Akhirnya ya itu terus ini sama Gusti